Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Di video kali ini saya akan coba bagikan aplikasi sederhana, yaitu aplikasi kasir yang saya gunakan pada usaha kecil-kecilan saya. Kebetulan saya punya usaha kedai mie ayam dan transaksinya itu masih manual. Berhubung saya bisa sedikit coding, saya coba buat aplikasi kasir sederhana yang bisa saya terapkan pada usaha saya. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya kita langsung demokan saja aplikasinya. Pertama-tama kita aktifkan dulu servernya, Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita akses aplikasinya yang bernama Kedaiku. Nah, ini teman-teman tampilan loginnya. Perlu teman-teman ketahui, saya menggunakan framework CodeIgniter 3 dan untuk bootstrapnya yaitu Bootstrap 5. Di tampilan login ini kita memiliki dua hak akses ya. Yang pertama yaitu admin, lalu yang kedua kasir. Untuk admin sendiri dia bisa menambahkan dan mengedit menu dan bisa melihat laporan. Sedangkan untuk kasir hanya bisa transaksi dan melihat laporan tanpa bisa menambahkan atau mengedit menu. Baik, langsung saja kita praktekkan. Untuk hak akses admin, username-nya itu admin, lalu passwordnya itu admin 123. Login. Ya, berhasil teman-teman. Ini tampilannya ya. Ini menunya masih kosong karena belum kita tambahkan ya. Dan ini tampilannya sudah responsif ya teman-teman. Jadi kalau seandainya saya kecilkan seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan tablet, mungkin tampilannya akan seperti ini. Jika kita menggunakan handphone, nah tampilannya akan vertikal seperti ini. Jika kita menggunakan PC, ya akan seperti ini. Semua menunya akan terlihat. Kita buat sederhana karena kasir itu tidak perlu banyak menu ya, karena akan biar lebih mudah dan mempercepat transaksi. Karena di sini belum ada menunya, kita tambahkan dulu menunya. Misalkan menunya menu usaha saya aja ya, mie ayam tulang rangu, harganya saya jual 13.000, kategorinya makanan, kita tambahkan. Kemudian saya juga punya bakso super, harganya 15.000, kategorinya masih makanan. Kemudian untuk minuman saya punya es teler, harganya es teler original, harganya 13.000, kategorinya minuman. Kemudian saya punya es teler durian, harganya satu porsi itu 18.000, kategorinya minuman. Nah, ini sebagai contoh aja teman-teman ya, ini kita coba tambahkan 4 menu saja terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dinonaktifkan kalau seandainya menu ini tidak ada ya di daftar apa yang kita jual ya. Coba kita lihat tampilannya. Nah, maka si menu tadi akan tampil di bagian sini ya, di bagian menu. Kalau seandainya kita tidak aktifkan ya teman-teman, misalkan es teler durian saya misalkan habis, saya nonaktifkan aja. Kita lihat masih tampilkah. Nah,
es durian sudah tidak tampil. Tapi ketika stok ada kembali, saya aktifkan kembali, aktif. Nah, esteller durian muncul. Baik, sekarang coba kita lakukan transaksi ya teman-teman. Pertama, misalkan ada customer, dia beli mie ayam tulang rangu 1, terus kemudian beli bakso 1, lalu kemudian esteller duriannya 1. Nah, ini transaksinya akan muncul di sebelah kanan ya teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan mau ditambah ya, misalkan ternyata yang torongnya 2, tinggal di sini aja, klik di sini 2, dia akan berubah. Atau bisa klik dari sini, nah dia akan bertambah juga. Dan yang lainnya pun sama ya, seperti itu. Serah nanti kasir maunya dari sini boleh, kan kalau misalkan di tablet lebih enak dari sini ya, lebih besar tombolnya. Totalnya 105.000, misalkan dia membayarnya 100.000 misalkan. Kita coba ya, salah dulu. Nah, ini tidak mau ya, karena lebih kecil ya. Seharusnya mungkin udah validasi atau ada notifikasi ya, tapi belum saya sempurnakan. Tapi intinya logikanya uang yang harus dimasukkan itu harus lebih besar daripada total belanjanya ya. Kita masukkan 110.000 misalkan dia membayar, lalu bayar. Nah, ini akan terlihat ya teman-teman, kembaliannya 5.000. Oh, ternyata ada kesalahan, misalkan ada kesalahan, ternyata dia pesannya itu cuman esteller durian itu cuma 1 bukan 2 ya. Jadi kita masih bisa koreksi ya teman-teman, di bagian sini koreksi order. Nah ini akan balik lagi, lalu kita kurangi esteller duriannya karena belinya 1 misalkan 87.000, kita masukkan uangnya lagi, tadi bayarnya 110.000, lalu kita bayar. Ini kembaliannya udah otomatis ya teman-teman, 23.000, 110.000 dikurang 87.000. Kalau ada kesalahan, kita masih bisa balik lagi dengan klik koreksi order. Tapi kalau sudah dianggap tidak ada salah ya, tidak ada yang salah, sudah benar transaksinya, kita bisa langsung selesaikan transaksi ini dengan cetak struk. Nah, ketika sudah cetak struk, maka transaksi dianggap selesai dan kasir tidak bisa mengedit lagi. Kita coba ya, cetak struk. Baik teman-teman, ini berhasil ya, struknya sudah tercetak ya. Ini kedai mie ayam tulang rangu, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, dan sesuai dengan pesanannya ya. Tadi kita pesan 3 mie ayam tulang rangu, 2 bakso super, dan 1 esteller durian. Nanti teman-teman tinggal klik print aja kalau sudah terhubung dengan printer. Nah ini ya, lebih jelasnya saya perbesar hasil cetak struknya. Ini kertas 88 mm ya, yang biasa digunakan kasir ya. Baik, kita coba tambahkan transaksi ya. Coba tambahkan transaksi. Jadi udah selesai ya, kita reset. Nah, ada customer baru, dia pesan esteller original, lalu bakso super, lalu mie ayam tulang rangu, kemudian esteller durian, esteller bakso supernya 2, esteller durian 3, ayam tulang rangunya 3, jumlahnya 113.000, dia membayar 120.000, lalu bayar. Ternyata ada kesalahan, kita koreksi ordernya, ternyata bakso supernya 1, bayarnya uang 100.000, kembaliannya 2.000. Kita selesaikan transaksi ini, kita cetak struk. Baik, sudah muncul ya teman-teman, sudah muncul seperti ini ya
struknya. Tadi kita pesan 2 es teh original, 1 bakso super, 3 mie ayam rangu, dan 1 es teh durian. Total bayarnya sekian ya. Baik, sekarang bagaimana laporannya ya? Laporannya, kita mau lihat menu laporan. Nah ini teman-teman, tadi kan kita melakukan 2 transaksi ya. Nah ini tadi yang pertama itu 87.000, yang kedua itu 98.000. Dan di sini ada detailnya juga teman-teman ya, ada detailnya apa aja sih barang yang laku pada hari ini ya. Misalkan kebetulan karena tanggal 9 ya, tanggal 9 Januari ya. Nanti kalau misalkan sudah banyak bisa difilter ya teman-teman, bisa difilter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Tanggal 8 kita coba tidak ada transaksi ya teman-teman, karena tadi kita mulai transaksinya tanggal 9. Kembalikan. Nah ini, lalu kita bisa cetak laporannya teman-teman, kita cetak ya. Nah seperti ini tampilannya ya teman-teman. Terus saya biar lebih jelas ya, ini tinggal print aja. Nah seperti ini ya. Kalau dicetak seperti tadi. Kita ulangi ya, cetak. Nah kalau udah masuk printer dia rapi ya teman-teman, tuh rapi dia. Total omsetnya juga ketahuan loh, 185.000. Kembali. Selanjutnya kita praktekkan, ini kan sebagai admin ya teman-teman. Gimana kalau misalkan sebagai kasir? Kita logout dulu. Username itu kasir, itu passwordnya kasir123. Kita login. Nah ini yang membedakannya cuma ini aja sih teman-teman, dia nggak ada menu ya. Untuk di sini nggak ada menunya, hanya laporan saja dan transaksinya ya. Tidak bisa menambahkan menu atau mengedit menu, hanya admin saja yang bisa merubah. Kita coba transaksi ya. Super 15, Stellar ini, terus tambah lagi, misalkan Stellarnya 56, ya, bayar 150.000, lalu bayar. Kita cetak struknya, kita selesaikan. Nah tercetak ya teman-teman, kita kembalikan. Lalu saya ingin lihat laporannya, misalkan dia harus laporan ya ke bosnya, hari ini dapat berapa gitu kan, omsetnya berapa. Kalau waktu itu mereka harus hitung manual ya, sekarang enggak ya, tinggal udah tampil ya teman-teman ya, tanggal 9 sampai tanggal 9 tampilkan. Nah sudah, total transaksinya ada 3, betul ya, 1, 2, 3, dan ini menu-menu yang laku pada tanggal 9, Stellar 8, yang tanggal 6, Bakso Super 4, Stellar Original 3. Total omsetnya 321.000, dan kita bisa cetak laporan. Nah ini laporannya, bisa kita langsung berikan kepada bos kita ya. Nah ini laporannya, kita kembalikan. Bagaimana kalau misalkan ini tampilannya kita perkecil? Ini teman-teman ya, nah ini dia responsif nih. Jadi kalau di handphone seperti ini kalau di tablet seperti ini. Ya seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya demokan aplikasi sederhana ini. Tentunya masih banyak yang harus disempurnakan, baik daripada untuk menambahkan user di sini, dan untuk memberikan notifikasi, validasi dan sebagainya, atau tampilan yang bisa dipercantik ya.
Tapi dengan aplikasi sederhana ini sudah bisa membantu usaha kita ya. Buat teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan silahkan download aplikasi ini. Tentunya passwordnya ada di video ini ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan skip videonya biar mendapatkan password RAR-nya. Berikut saya bagikan juga untuk database-nya. Sekali lagi jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan kalau teman-teman ke Bogor boleh mampir di kedai saya, mie ayam tulang rangu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.